2019-21-28-29. Baik, di sini saya akan membahas terkait manajemen mutu UMKM serta pengelolaan permodalan usaha UMKM. ISO 9001/2000 atas dasar 8 prinsip manajemen kualitas. Yang pertama, customer focus. Yang kedua, leadership. Yang ketiga, involvement of people. Yang keempat, process orientation. Yang kelima, system approach to management. Yang keenam, continual improvement. Yang ketujuh, factual approach to decision making. Yang kedelapan, mutually beneficial supplier relationship. Mengelola modal usaha bagi UMKM pemula. Buat perencanaan keuangan, pisahkan rekening pribadi dan usaha, lakukan konsultasi dengan pengusaha yang berpengalaman, lakukan evaluasi dan monitoring secara berkala, kelola hutang dengan baik. Manajemen mutu UMKM. Manajemen mutu UMKM adalah proses manajemen yang bertujuan menjaga mutu dari suatu produk atau pelayanan yang diberikan perusahaan. Prinsip-prinsip dalam manajemen mutu: fokus terhadap pelanggan, customer focus, kepemimpinan, leadership, keterlibatan orang, involvement of people, pendekatan proses, process orientation, pendekatan sistem terhadap manajemen, system approach to management, peningkatan terus-menerus, continual improvement, pendekatan faktual dalam pembuatan keputusan, factual approach to decision making, hubungan pemasok yang saling menguntungkan, mutually beneficial supplier relationship. Pengelolaan persediaan. Pengelolaan persediaan merupakan aset perusahaan yang nganggur, atau lebih mudahnya yaitu aset yang disimpan dan menunggu untuk digunakan atau dijual. Ada beberapa kegiatan utama yang dilakukan dalam manajemen persediaan, seperti memastikan persediaan yang ada cukup untuk periode berjalan, memastikan persediaan dikelola dengan optimal. Biaya persediaan seefisien mungkin. Efisiensi yang dimaksud di sini adalah perusahaan dapat memperkecil biaya persediaan. Pengelolaan modal dan anggaran modal UMKM. Modal usaha memiliki berbagai tujuan, seperti tujuan untuk memperbanyak stok barang, tujuan untuk melakukan promosi marketing secara digital, untuk melakukan endorsement dengan influencer dan lain sebagainya. Pengelolaan modal dan anggaran modal UMKM. Buat perencanaan keuangan. Jenis-jenis modal usaha. Jenis-jenis modal usaha berdasarkan kegunaannya. Modal usaha terbagi dua jenis, yakni ada modal investasi dan modal kerja. 1. Modal investasi. Dikenal dengan harta tetap ataupun aset. Modal investasi merupakan modal awal yang diperlukan untuk investasi awal usaha dan dikeluarkan untuk membeli barang atau membeli barang-barang kebutuhan tetap agar usaha bisa berjalan. Dan yang kedua ada modal kerja. Modal kerja dikenal dengan harta lancar yang identik merupakan modal yang diperlukan
untuk membiayai pengeluaran produksi ataupun kegiatan operasional usaha. Jenis-jenis modal usaha ada dua. Yang pertama modal investasi, yang kedua modal kerja. Modal investasi. Di dalam modal investasi ada modal perizinan yang terdiri dari izin lokasi usaha dari kelurahan dan kecamatan. Ada izin khusus usaha seperti izin mendirikan sebuah usaha. Ada izin badan usaha berupa pembuatan PT, CV, berikut dengan NPWP, SIUP, dan TDP. B. Modal investasi tetap. Di dalam modal investasi tetap terdiri pembelian aset tanah, bangunan atau sewa tempat, dan renovasi bangunan. Aneka peralatan kebutuhan pokok untuk usaha, fasilitas penunjang peralatan kebutuhan usaha, peralatan administrasi, dan alat promosi. Yang kedua, modal kerja. Yang pertama, gaji manajer sesuai standar atau upah rata-rata. Yang kedua, gaji supervisor sesuai standar atau upah rata-rata. Yang ketiga, gaji karyawan lain sesuai standar upah rata-rata. Yang keempat, biaya bahan. Di biaya bahan terdiri bahan baku utama yang dibutuhkan usaha, ada bahan pelengkap penunjang usaha. Yang kelima, biaya umum. Di biaya umum terdiri dari rekening listrik, rekening telepon, uang kebersihan, uang keamanan, uang bahan bakar, uang transportasi, dan yang terakhir ada biaya tak terduga. Sebagai pelaku UKM, biasanya menggunakan modal usaha dari kantong pribadi atau modal gabungan bersama mitra pada awal mula mendirikan sebuah usaha. Pasalnya cukup sulit memperoleh modal pinjaman dari lembaga keuangan non-bank jika tidak memiliki jaminan usaha sukses. Bagi pelaku UKM yang sudah menjalankan usaha minimal 6 bulan dan ingin menambah modal usaha untuk mengembangkan bisnis, maka memiliki peluang besar untuk bisa memperoleh tambahan modal. Modal usaha bisa didapatkan baik dari perbankan, lembaga keuangan non-bank maupun investor besar. Pada dasarnya, struktur permodalan merupakan komponen yang berada di sisi pasifa, yakni kewajiban dan modal atau debt and equity. Pada dasarnya, modal diartikan sebagai uang pokok yang digunakan sebagai induk untuk berniaga, melepas uang, dan sebagainya. Secara spesifik, modal usaha merupakan dana yang berfungsi untuk menjalankan usaha baik memulai maupun mengembangkan sebuah usaha. Kebutuhan modal usaha bergantung pada skala usaha itu sendiri. Jika memiliki usaha kecil menengah UKM yang berskala kecil, maka kebutuhan modal usaha tentu kecil. Sebaliknya, jika memiliki usaha skala menengah, maka besaran modal usaha pun harus disesuaikan. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.